Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Riani. Saya guru kelas 5 SDN Arenjaya 18 Kota Bekasi. Pada kali ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kegiatan ini merupakan uji kinerja praktek pembelajaran. Kali ini saya menggunakan RPP dengan mode pembelajaran inovatif Discovery Learning pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran pertama. Berikut saya lampirkan tanda peserta uji kinerja PPG angkatan 2 tahun 2021. Berkumpul 26 yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kemarin bagaimana pengalaman di di tempat tinggalnya, ada yang mengadakan lomba tidak? Ada, Bu. Ada ya. Nah, tapi pastikan kalian tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Jangan sampai lepas masker, jangan deket-deket orang. Aduh, yang sudah pada lomba nih, yang udah menang ya. Duan, tolong pimpin doa teman-temannya ya. Ayo kita berdoa mulai. Terima kasih. Nah, sambil Bu Guru cek, ini ternyata yang hadir ada 30 peserta. Nah, yang 6 lagi, nanti Bu Guru periksa di grup WA apa keterangannya. Tadi ada yang izin, sakit, ada yang sedang. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, dalam menyanyikan lagu wajib nasional, tidak bosan, Bu Guru akan mengingatkan kalian harus posisinya yang tegak, yang rapi. Tidak boleh sambil goyang-goyang, tidak kita. Anak-anak kemarin sudah merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Nah, semakin cinta ya kita kepada tanah air. Alhamdulillah saat ini kita udah merdeka. Bayangkan kalau kita masih di zaman penjajahan, kita nggak bisa bersekolah seperti ini. Mungkin pagi-pagi ini kita lagi lagi perang. Lagi bersiap-siap untuk melawan penjajah ya. Gitu. Jadi sekarang kita bersyukur udah enak, hidupnya sudah aman, sudah tentram. Maka dijaga ketertiban ini dengan tidak membuat masalah, harus rukun ya dengan teman-teman, dengan keluarga di rumah. Yuk anak-anak, sekarang kita salam anti korupsi dulu. Setuju? Salam anti korupsi. Jujur itu Hebat. disiplin itu Keren. benar itu Luar biasa. luar biasa, seperti anak-anak Bu Guru juga yang luar biasa. Nah, kita mau belajar apa ya hari ini? Kalau kemarin anak-anak sudah bermain game ya tentang mencari kata yang tersembunyi, penyakit atau gangguan organ organ gerak ya, otot dan tulang. Susah ya? Nah, makanya kalian harus berlatih lagi. Itu masih bisa terus dimainin ya. Kita akan belajar tentang organ pernafasan. Kalau sebelumnya kita organ gerak, nah sekarang udah masuk ke tema 2, belajarnya tentang organ pernafasan. Nah, tapi sebelum Bu Guru masuk ke dalam materi, Bu Guru mau tanya dulu. Kita itu kalau bernafas, itu ngapain ya? Udara. Menghirup udara, kata Salwa. Coba Zaidan, apa Zaidan? Memasukkan udara ke dalam tubuh, Bu. Oh, bagus. Memasukkan udara ke dalam tubuh. Ada lagi yang punya pendapat lagi yang lainnya? Padahal kita selalu bernafas, tidak pernah berhenti ya bernapas ya. Walaupun sedang tidur anak-anak bernapas tidak?
Pas nanti kalau nggak bernapas bagaimana dong? Tapi Apa yang terjadi apabila tidak bernafas? meninggal. Nah, jadi tadi kata temannya benar itu Rafa ya bilang bernapas memasukkan udara, kata Salwa. Kata Rafa menghirup udara ya. Nah, udara yang bagaimana sih yang dihirup saat bernafas? Bersih, Bu. Udara yang bersih, boleh. Yang lainnya? Apa Dion? Kalau tidak ada paru-paru tidak bisa bernafas. Oh, tadi bernafas dengan paru-paru, betul. Organnya adalah paru-paru. Apalagi? Udaranya yang mengandung apa? Oksigen, betul. Nah, kira-kira nih, kan kita kan bernapas pakai paru-paru, betul. Bernapasnya menggunakan oksigen yang dihirup. Nah, oksigen itu banyaknya atau tersedianya itu di bagaimana ya lokasinya ya? Bukan, Bu. Dekat pohon, betul. Apalagi? Dekat tanaman. Dekat tanaman, boleh. Ada lagi? Dekat taman. Di taman, sawah, betul. Jadi dekat itu ya, dekat pepohonan ya, segar udaranya ya. Kalau kita di bawah pohon, tuh rasanya kayak, aduh sejuk gitu ya. Ada angin, jadi pengen ngantuk ya. Iya. Karena nyaman, nah betul. Karena di dekat pohon, pohon itu menghasilkan oksigen. Makanya kenapa kita kalau di dekat pohon tuh rasanya enak, sejuk, adem. Karena kandungan oksigennya banyak. Seperti di belakang Bu Guru nih. Kalian lihat di belakang Bu Guru banyak pohon. Makanya kita harus menjaga lingkungan supaya pohon-pohonnya tetap banyak dan kita bisa bernafasnya, oksigennya juga tersedia juga dengan banyak. Bu Guru akan menampilkan sesuatu. Kemudian ada video nih tentang kata tanya. Nah, peserta didik dengan mengamati video mampu membedakan fungsi dari kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa secara teliti. Itu ya kegiatan kita hari ini. Dan kita juga nanti ada bermain gamenya, Bu Guru mau masukkan. Dan Gamenya beda ya. nanti kita mengidentifikasi nih, memasangkan hewan apa dengan organ pernafasannya apa. Wow, seru nih kayaknya, tapi lebih mudah nih dari yang kemarin menemukan kata. Kemarin susah. Kemarin susah, nggak apa-apa, nanti Bu Guru bikinin lagi yang lebih seru-seru lagi. Guru mau melaksanakan pembiasaan kita, yaitu adalah apa? Perkalian. Perkalian dulu ya. Kaget Dionnya. Dion, 7 kali 5. 7 kali 5. 35. Betul sekali. Terima kasih Dion. Renata, 7 kali 8. Boleh Renata. 56. Betul sekali. Kita akan membahas yang ada di buku tema. Sekarang Bu Guru. Sudah. Apa saja yang ada di gambar ini? Kambing, ayam, bebek, burung, ayam, bebek. Apa perbedaannya makhluk-makhluk yang ada di gambar ini? Ayam, Bu. Ukurannya, Bu. Apa? Ukuran. Betul, ukurannya beda. Bentuknya juga beda. Apalagi yang beda? Beratnya, Bu. Beratnya, Bu. Kakinya, Bu. Kakinya beda. Beratnya beda. Apalagi? Nah, ada. Jangan persamaannya apa aja? Sama-sama hewan, Bu. Oh, sama-sama. Tapi kan itu bapak-bapaknya bukan hewan. Yang bapak-bapaknya manusia. Sama-sama makhluk hidup. Sama-sama makhluk hidup. Terus gimana kalau makhluk hidup? Bagaimana kalau makhluk hidup? Membutuhkan apa? Oksigen. Membutuhkan nafas. Oke. Oksigen. Membutuhkan oksigen. Betul. Membutuhkan apa lagi? Makanan. Betul. Makhluk hidup membutuhkan makan ya. Selanjutnya apa lagi? Membutuhkan minum, Bu. Minum. Betul. Apa lagi?
Sama-sama hidup di daratan, Bu. Betul. Nah, tadi kan kita sedang belajar organ pernafasan. Sama nggak ya? Organ pernapasan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang ada di sini? Ya. Sama nggak? Ya. Manusia, kambing, ayam, bebek, itu alat pernafasannya sama. Oke, baik. Kita akan melihat. Tunggu dulu, kita akan mengecek jawaban. Nah, tadi ngomongin pernapasan, semuanya membutuhkan oksigen, betul ya? Nah, bagaimana cara masing-masing makhluk hidup ini mengambil oksigen? Nih, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Ayo, kita harus berbuat apa? Menanam pohon, betul. Ada lagi? Menanam pohon. Menanam tumbuhan. Betul, menanam tumbuhan. Jangan ditebang-tebangin ya. Betul, menjaga kebersihan ya. Nanti kalau oke, siapa yang mau baca silakan ketik di kolom chat 2 orang aja. Yang paling cepat dapat yang baca. Kansa Kurota yang pertama, Raka Hanif yang kedua. Silakan Kansa. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Apa sih yang dilakukan oleh ikan itu kalau mangap-mangap mulutnya? Tuh ada gambarnya ya. Dayu melihat ikannya mangap nih. Napas atau apa ya? Nah, apa yang coba itu mangap-mangap? Apa benar? Bernafas. Kalau minum, kenapa dia nggak kembung-kembung? Bernafas, betul. Nah, di sini kalian melihat ada apa ya ini sebutnya ya? Ini disebutnya diagram. Nah, diagram peta pikiran. Peta pikiran itu adalah sebuah ide yang besar, ide pokok atau temanya. Ini yang di warna kuning ini adalah ide besarnya yang kemudian dikembangkan dengan informasi-informasi yang berkaitan. Nah, di sini ada informasinya sekitar berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak yang dibantu pengembangannya dengan kata tanya. Kata tanyanya ada apa, di mana, kapan, siapa. Nah, sebelumnya guru mau tanya dulu. Coba mau tanya ya. Kalau kata tanya apa untuk menanyakan apa ya? Ya, kata tanya apa digunakan untuk Tanya. bingung. Oke. Kalau kata tanya siapa menanyakan Siapa orang itu, Bu? Oh, orangnya, betul, menanyakan orang. Siapa nama kamu? Betul. Kalau kata tanya Nama ikan. kalau kata tanya kapan, menanyakan informasi apa? Kapan kamu bermain? Nah, berarti menanyakan apa? Kalau kata tanya di mana? Di mana tempat tinggalmu? Berarti menanyakan informasi. Betul, tempat. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Guru akan menayangkan video. Siapa yang mau menyaksikan? Saya juga. Sekarang sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, oke. Sekarang semuanya ditutup mic-nya. Dan perhatikan nanti kalau setelah video berakhir, Bu Guru akan tanya-tanya tentang video. Siap? Gerak. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Dalam sebuah teks terdapat banyak informasi. Biasanya setelah teks diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut ada di dalam teks. Kamu dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Misalnya, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, ataupun informasi penting lainnya.
Ingatlah juga arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Perhatikan petunjuk berikut. Kata tanya apa menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Contoh kalimat pertanyaan dengan kata tanya apa adalah apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kata tanya kapan menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Contohnya, kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Jawabannya, udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga pernapasan. Selanjutnya untuk kata tanya di mana, yaitu menanyakan tempat atau latar. Contoh pertanyaan menggunakan kata tanya di mana, yaitu di mana udara pernapasan pertama kali masuk di dalam tubuh manusia. Jawabannya, udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Selanjutnya ada kata tanya bagaimana yang membutuhkan jawaban, cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Contoh dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana, yaitu bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya, udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernafas. Kemudian ada kata tanya mengapa yang membutuhkan jawaban alasan suatu masalah dalam teks. Contoh pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa, yaitu mengapa manusia bernafas? Jawabannya, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Selain itu, ada juga kata tanya siapa yang menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung dalam teks, dan kata tanya berapa yang menanyakan jumlah atau banyak benda. Kalau kata tanya di mana, berarti menanyakan apa? Tempat dan latar. Tempat dan latar. Betul sekali. Kalau kata tanya kapan? Waktu terjadinya peristiwa, betul. Kalau kata tanya kapan, siapa? Menanyakan orang. Orangnya, tokohnya. Siapa orang itu? Siapa yang apa gitu ya? Tokoh yang melakukan sesuatu. Kemudian kata tanya bagaimana? Ayo menanyakan apa? Bagaimana menanyakan cara, boleh. Apa lagi? Proses, betul sekali. Dan kata tanya mengapa menanyakan apaan? Alasan, betul sekali. Tadi kayaknya Lolita yang paling memperhatikan nih. Bagus sekali Lolita, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak silakan mengerjakan itu yang ada di buku tema, yaitu tentang apa? Peta pikiran. Nah, dari judul bacaan Dayu dan Ikan Mas ini, kalian akan menjawab informasi yang terkait dengan Ibu Guru akan minta 2 orang, siapa yang mau mempresentasikan atau membacakan hasil dari pekerjaan kalian. Atau kalian mau mengerjakannya berapa menit? Ayo. Kayaknya 3 menit aja. Oh, 3 menit. Bagus. Bu Guru tadi tawarkan 5 menit, kayaknya kelamaan. Oke. 3 menit aja, Bu. 3 menit. Berapa Renata? 3 menit. 3 menit. Terus siapa yang mau? 5, Bu. Ya? 5. 5 menit. Boleh, oke. 7, Bu. 5 aja 5. Jangan ditawar lagi ya. Ayo silakan mengerjakan. Nanti yang mau mempresentasikan atau membacakan boleh ketik di chat ya. Nanti Bu Guru akan pilih yang mau presentasi. Iya. Sudah, Bu. Siapa? Jidan udah?
Jinin mau mempresentasikan? Mau. Oke, nanti ya. Saya sudah, Bu. Baik. Ya, Bu. Saya sudah, Bu. Ada rajin-rajin, hebat-hebat anak Bu Guru nih. Semangat-semangat. Oke. Yang belum boleh sambil mendengarkan ya, temannya yang akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari pekerjaannya. Silakan Zaidan dulu. Saya sudah. Oke, Zaidan. Ya, Bu. Apa Ya. nama jenis ikan yang hias yang dipiara? Ikan mas koki. Siapa Ya, yang ikan hias? Dayu. Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Saat mulut ikan-ikan terbuka dan tertutup. Sudah, Bu. Iya, oke, terima kasih Zaidan. Lancar sekali dan jawabannya bagus. Benar semua. Satu lagi. Tadi siapa? Yang kedua, Rafa ya? Iya, Bu. Oke, Rafa, silakan dibaca Rafa hasil pekerjaannya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan setiap hari? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Kapan akuarium dibersihkan seminggu sekali? Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Betul sekali, terima kasih. Dan Bu Guru yakin anak-anak yang lain juga sudah mengerjakannya juga sama, benar semua, bagus semua. Nah, kalian bisa nanti dikirimkan di grup di chat WA ya untuk tugas hari ini. Ikannya Dayu tuh mangap-mangap mau ngapain? Ada yang bilang minum, Bu. Ada yang bilang bernafas, gitu ya. Ada yang bilang makan. Nah, coba kita baca yuk. Nah, di sini ada berapa bacaan ya? Aduh, banyak sekali nih. Bu Guru mau bagi dulu tugasnya. Saya mau. Boleh. Boleh ketik di kolom chat. Boleh ketik di kolom chat, nanti Bu Guru susun berdasarkan kelompoknya. Siap. Tapi kalau yang udah ngalah dulu ya sama yang belum. Kasih kesempatan teman-temannya yang belum dulu. Wah, banyak sekali nih pendaftar kita. Pendaftar untuk membaca. Anak-anak itu ya, rajin ya membacanya ya. Harus insya Allah semuanya akan kebagian kesempatan membaca. Jadi kalau temennya udah, kalian langsung selanjutnya begitu. Pertama, judul Rere, yang cacing, Uwan sama Alvina. Uwan duluan, terus Alvina. Yang serangga, Grace, kemudian Hanif. Yang ikan, Filza, Clarania, Kayla, Nacita, Fadil. Yang katak, Salwa dan Aprilia. Yang reptil, Randi dan Talita. Yang burung, Nesta dan Rafa. Yang apa ini? Terakhir Mamalia, Raikal, Mahesa dan Alma. Nanti kalau ada yang belum lagi Bu Guru masukin. Sudah ingat ya? Silahkan kalian. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan Ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan menunjukkan giliran air masuk ke dalam rongga mulut. sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. hembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Iya, betul. Ini Jenis kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. terima kasih Raikal. Next. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok,
tenggorok, dan paru-paru. Game. Anak-anak mau main game? Boleh. Mau. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya-tanya dulu. Jadi tidak semua makhluk hidup bernapas pakai paru-paru. Berbeda-beda. Sekarang Bu Guru mau tanya sama Fiona. Halo Fiona. Bu. Kamu tadi menyimak ya teman-teman. Bu. Halo Fiona. Iya, Bu. Kalau cacing bernapasnya pakai apa Fiona? Kulit. Pakai kulit, Bu. Dion, nggak boleh begitu dong Dion. Kalau yang ditanya Fiona, kasih kesempatan dulu. Oke Fiona lagi. Fiona, kalau amfibi atau katak? Katak. Katak kulit, Bu. Nah, insang. Jadi waktu masih bayi si katak itu masih kecebong, nafasnya pakai insang. Kemudian setelah besar pakai apa? Pakai insang dan paru-paru. Paru-paru. Kemudian memakai apa lagi? Kulit. Kulit. Jadi semuanya dicoba sama katak ya. Jelasnya, kalian mau nonton video? Bu, kalau ikan Sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan hewan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Ada cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen yang masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang ini lembaran-lembarannya. tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya ada amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, yaitu di air kemudian di darat. Saat di air, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Yang terakhir ada mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Demikian tadi pernapasan pada hewan. Selanjutnya kita akan mempelajari pernapasan pada manusia di video berikut. Nah, mari kita akan bermain game. Hore, nih gamenya butuhkan bantuan kalian untuk mengerjakan dari game tersebut. Kita akan mengerjakan bareng-bareng ya. Oke, kita mulai.
Tampak ya, kelihatan ya. Mana? Nah, kacak. Kepala aku jadi bingung. Nah, ini ada 4 yang di atas dan 4 yang di bawah ya. Nah, kalian ingat ya, udah guru bukain nih. Nah, oke ya, udah pada lihat. Sekarang kita yang ini pasangannya mana nih? Ayo. Cacing. Dengan sama apa? ini. Yang mana? Atas bawah? Bawah. Bawah yang 1, 2, 3, 4. 3. Oke. Checklist. Nah, pasangannya yang mana? Atas bawah? Bawahnya, Bu. Bawahnya. Oke. Ini. Atas bawah. Bawah, Bu. Bukan. Yang terakhir, Bu, yang terakhir. Ya, bukan. Yang mana? Yang itu, Bu. Yang Atas bawah. Yeay. Apa ini? Bernapasnya dengan apa? Ini serangga? Trakea. Yeay, selamat. Kita sudah mengerjakan kali. Nah, sekarang Guru akan meminta kalian untuk bekerja kelompok dulu, berdiskusi. Mau nggak bekerja kelompok tentang alat organ pernapasan pada hewan dan organnya apa, hewannya apa, begitu ya. Bu Guru kelompokkan dulu kalian. Tugasnya adalah menyebutkan nama hewan dan organ pernafasannya. Silahkan kalian menuju room masing-masing. Ikan pernapasannya insang. Ikan insang, serangga trakea, mamalia paru-paru. Betul. Nanti akan dipresentasikan ya. Apa? Cacing Tulis kulit. di mana? Tulis di buku tulis. Oh. Bu, 5 menit aja, Bu, tambahin waktu. ya udah. Cepet ya, kan udah ada di buku tema, jadi mudah. Oke, Bu. Ada yang tidak dipahami? Sudah? Bu Guru meluncur ke room berikutnya. Dadah. Dadah. Kan ada di Gimana diskusinya, lancar? Kok diem-dieman ini? lagi nulis. Lancar, Bu. Nulis. Nulis saja. Oke. Ada pertanyaan? Bu Guru melanjutkan ke room berikutnya. Seru banget ini. Gimana? Ada masalah? Nama alat pernapasannya dan Hewannya? hewannya. Iya. Oke, dah. Sudah semua? Iya. Sudah, Bu. Nanti dipresentasikan ya. Sudah, Bu. Gantian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Bu Guru menuju room berikutnya. Baik anak-anak, selamat datang kembali di grup besar. Sudah selesai ya? Mudah kan? Coba Bu Guru akan minta kepada grup berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya tadi? Grup 4, Bu. Grup 4. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Silakan grup 4 dipresentasikan tadi diskusinya tentang apa? Tentang hewan amfibi. Katak. Katak memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Contohnya katak, alat pernapasan katak adalah paru-paru, kulit. Katak tinggal Dion. Nah, Selanjutnya ada lagi? ikan bernapas dengan insang.
Mamalia bernapas dengan paru-paru. Cacing bernapas dengan kulit. 5. Buaya bernapas dengan paru-paru. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini seru banget kan ya. Tadi juga Bu Guru sudah melakukan penilaian dengan mengamati kalian belajar. Apakah kalian sudah aktif berdiskusi? Apakah kalian tadi membacanya juga sudah lancar? Sudah Bu Guru amati, sudah Bu Guru nilai penilaian sikap kalian dan keterampilannya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan soal pengetahuan. Nanti sudah Bu Guru siapkan, akan dilakukan setelah Zoom-nya berakhir melalui Google Form ya. Kita sudah belajar apa saja? Pernapasan hewan, Bu. Pernapasan hewan. Apa lagi? Gimana? Bu. Organ-organ hewan, Bu. Organ-organ hewan. Perkalian, ya. Membaca, Bu. Membaca, ya betul. Diskusi, Bu. Tadi yang ada kotak-kotak apa? Peta pikiran. Peta pikiran. Jadi kita sudah belajar pembiasaan tadi ada perkalian, membaca, mengumpulkan informasi dengan peta pikiran. Main game, Bu. Main game, betul. Ada juga main game tentang organ-organ pernapasan pada hewan. Nah, kegiatan apa yang paling kalian sukai hari ini? Main game. Main game. Ada lagi yang lain? Hah? Membaca. Membaca. Senang ya membaca? Membaca buku. Membaca buku. Membaca buku. Perkalian. Wah, berarti semuanya senang nih pembelajaran hari ini. Nonton videonya senang nggak? Iya, Bu. Seru-seru berarti ya. Makanya besok kita join lagi. Besok kita akan belajar tentang pernapasan pada manusia. Nah, besok kita akan menggunakan augmented reality. Sudah Bu Guru siapkan. Nanti kalian bisa mencoba. Bu Guru akan kasih linknya. Ada organ pernapasan pada manusia. Kita bisa mainkan dengan AR. Masih ingat kan cara bermain AR kemarin? Yang gambarnya nongol itu. Yang gambarnya keluar dari HP. Baik, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Apa, Rafa? Enggak. Enggak. Nanti permainan itu dikirim apa enggak? Boleh, nanti Bu Guru kirim permainannya tadi, gamenya. Kalian bisa mainkan lagi setelah pembelajaran ini berakhir. Akhiri pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya nanti yang AKM harus siap. Nah, anak-anak, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan anak-anak jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan Air mengalir. dengan sabun dan air mengalir. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Foto, Bu. Iya, oke, boleh foto. Bu Guru tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau foto? Saya. Siap, gerak.